She was just a normal, happy-go-lucky teenager. A few of her friends contacted me and had said that she was being relentlessly bullied via social media. Cyberbullying. She was hospitalized earlier in May after a suspected suicide attempt. 악랄하고 비인륜적인 그런 댓글 조작과 그런 것으로 인해서 연예인이라는 직업 하나 때문에 Sesuatu yang tidak baik-baik saja sedang terjadi di Indonesia. Sesuatu yang bahkan bikin para perempuan tuh udah gak bisa bilang gak apa-apa lagi. Yang kita mikirnya kayak, gak apa-apa kok. Atau, itu mah udah biasa. Atau, yang lebih parah. Ya elah, gitu doang. Sesuatu yang pernah kalian alami, kalian saksikan secara langsung, atau bahkan kalian sendiri yang melakukannya. Kolom chat tuh ibarat sesuatu yang harus selalu dikerjakan, selalu terisi, dan harus dikumpulkan sesuai deadline. Deadline ya. Kata dead dan juga line. Kalau dipisah, artinya baris mati. Atau sebut saja baris kematian. Iya benar. Setuju sama Holin. Hanya dengan mengisi atau mengetik dan mengunggah, itu tuh udah bisa menjatuhi batu atas kematian seseorang. Bahkan pisau, pistol pun, dan tali seakan gak ada harganya untuk kematian. Dan kalian masih gak percaya? Lin, kita kasih buktinya aja kali. Oke, Zara. Kalau begitu, mari kita saksikan. Sopankah begitu? Awal tahun 2021, media sosial Indonesia sempat dihebohkan dengan hasil survei Microsoft tentang tingkat kesopanan warganet dunia sepanjang tahun 2020. Survei yang dilakukan terhadap responden di 32 negara sempat membuat warganet Indonesia risih karena hasil survei tersebut menempatkan Indonesia di urutan keempat dari bawah. Yang berarti secara tidak langsung survei ini menginformasikan bahwa Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial yang tidak sopan. Pertanyaan pun bermunculan, apakah hasil survei ini benar-benar valid? Dan banyak yang berargumen bahwa perusahaan sebesar Microsoft tidak mungkin mengeluarkan atau memberikan informasi yang kebenarannya dapat dipertanyakan. Namun, jika ini sebuah fakta, apa penyebabnya? Apakah budaya sopan santun telah punah di Indonesia? Bagaimana dengan filosofi Pancasila yang berisikan etika bangsa sejak dahulu kala? Kemana itu semua? Setidaknya ada 6 kasus yang dapat menjadi bukti bahwa warganet Indonesia adalah yang tidak sopan se-Asia Tenggara. Kita tahu kan, ada kasus caci maki pengantin gay di Thailand. Bukan hanya menghina, ancaman mati pun juga datang terhadap suami, orang tua, hingga fotografer di pernikahan mereka. Ada lagi saat tim Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021. Terlepas dari kecurangan atau pelanggaran di kejuaraan tersebut, akun media sosial BWF penuh dengan komentar unfair yang dilontarkan oleh akun Indonesia yang tak ada habisnya. Juga selanjutnya ada insiden yang dimulai dengan kekalahan Gotham Chess oleh Dewa Kipas, yang akhirnya membuat Levi Rosman harus mengunci akun Twitternya karena menerima serangan komentar dari netizen Indonesia. Kemudian juga ada Rimar Martin, seorang remaja asal Filipina yang terkenal lewat video TikToknya. Namun, ia menjadi korban cyberbullying netizen Indonesia. Aksi ini banyak dilontarkan oleh warganet perempuan Indonesia yang menduga bahwa pacarnya mengidolakan si Rimar Martin ini. Ada pula warganet yang mengatakan sampai putus cinta karena kekasihnya menyukai Rimar. Oleh karena itu, netizen ramai-ramai menyerang dan membuli akun sosial media milik Rimar.
Terakhir, ada Microsoft yang terpaksa harus menutup kolom komentar media sosial karena diduga kolom komentar mereka dibanjiri oleh komentar akun Indonesia yang tidak terima dengan hasil survei perusahaan tersebut. Anehnya, terlepas dari benar atau tidaknya hasil survei tersebut, secara tidak langsung kejadian ini justru membenarkan hasil dari survei yang mendiskreditkan Indonesia sebagai negara yang tidak beradab dalam bermedia sosial. Miris sekali. Nah, kali ini tim kami telah melakukan eksperimen sosial pada masyarakat pengguna internet umur 17 sampai 21 tahun. Untuk mengetahui pendapat mereka tuh gimana sih tentang perilaku warganet yang mereka hadapi tiap hari nih. Permisi, boleh tahu nama dan umurnya? Nama saya Moses. Akila, Aku Aditya. Saya umur 20 tahun. 18 tahun. Aku 20. Oke, jadi sebelumnya boleh tahu nggak Kak Aditya ini punya akun sosial media nggak ya? Kayak Twitter atau Instagram? Iya, ada. Saya pengguna Twitter dan Instagram, Kak. Oke. Punya, beberapa punya. Kira-kira tahu nggak ya tentang berita viral yang anak kecil beli game online sampai 800.000 tapi orang tuanya malah marah-marah ke kasir minimarketnya? Oh ya, tahu. Itu viral banget kemarin. Pendapat kakak tentang kasus itu apa sih? Jadi sebenarnya dalam kasus video itu yang dipertanyakan itu adalah peran orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua itu mengawasi anaknya, bagaimana anaknya bisa sampai lepas dari pengawasan dan membeli game online yang jumlahnya itu nggak wajar gitu, 800.000 gitu, anak kecil. Kasir dalam video itu juga nggak salah juga sih, cuman dia kan hanya menjalankan tugasnya sebagai kasir, yaitu untuk melayani pelanggan gitu. Saya lagi di sini yang dipertanyakan adalah peran orang tuanya. Akila tahu nggak kasus viral yang ibu-ibu marah-marah karena ketahuan polisi dia mudik? Iya, tahu. Pendapatmu tentang itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sih itu udah pasti salah ya. Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibunya karena memang sudah ada larangan dari pemerintah juga dari tahun-tahun kemarin karena pandemi ini ya nggak boleh mudik. Pemerintah wajar juga untuk memberhentikan dan menyuruh muter balik. Jadi harusnya ibunya tidak bersikap seperti itu. Di sosial media kan banyak banget akhir-akhir ini kasus yang viral. Seperti yang terakhir ibu-ibu ada yang mesen barang secara COD. Apakah kakak tahu? Ya saya tahu dan saya sangat mengutuk perbuatan ibu-ibu itu. Mengutuk kenapa tuh kak? Pendapatnya gimana terhadap kasus ini? Ya gimana ya, di mana-mana sistem COD itu bukan tanggung jawab dari kurir ya. Itu kan tanggung jawab dari seller dan kurir hanya bertugas untuk mengirimkan barang. Protes dan kesalahan barang itu semua tanggung jawabnya seller, bukan tanggung jawab kurir. Sedangkan ibu-ibu itu malah marah-marahin kurir, kan aneh kan ya. Oke, satu kata untuk kasus viral ini apa kak? Nyebelin. Miris ya. Heran. Oke. Kakak pernah nggak sih komen-komen Menyuarakan tentang pendapat kakak barusan? Enggak sih, aku bukan tipe-tipe orangnya kayak gitu sih, enggak. Kalau kasus itu saya cenderung lebih pasif ya, karena kan dengan saya komen seperti menyuarakan pendapat saya itu saya rasa kurang efektif karena gak bakal didengar kayaknya sama si ibu-ibu itu. Cuman kalau masalah lain kayak konflik Palestina dan Israel itu saya banyak komen sih. tahu nggak tentang artikel yang dirilis oleh Microsoft yang membahas tentang netizen Indonesia yang dicap tidak sopan. Kalau Indonesia itu netizen yang tidak bijak se-Asia Tenggara. Iya, tahu. Update, tahu. Saya pernah mempelajari survei tersebut dalam salah satu mata kuliah di kampus saya dan saya mempunyai dua pendapat ya. Yang pertama itu ketidaksiapan rakyat Indonesia dalam menerima teknologi dan sosial media ya. Terlebih untuk elder atau umur 30 tahun ke atas seperti orang tua kita atau anak-anak ya, tidak terbiasa dengan hal-hal berbau teknologi. Jadi mungkin mereka lebih cepat termakan hoax. Sedangkan kalau anak-anak itu ya balik lagi ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya kurang paham tentang sebenarnya orang Indonesia itu ramah. Cuman kalau ketemu langsung gitu. Kalau di jalan gitu juga ramah, di desa-desa juga ramah gitu. Kalau untuk yang kasusnya di artikel Microsoft itu mungkin karena orang Indonesia ini masih kurang edukasi. Mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang baik dan mana yang benar gitu. Pola pikirnya juga ya dalam menyikapi sesuatu, dalam menanggapi sesuatu itu tidak dipikir terlebih dahulu, tapi langsung diucapkan dan tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Kalau di internet itu kan statusnya anonim ya, jadi mereka mungkin lebih leluasa bisa menyampaikan kemarahannya, bisa pendapatnya tanpa diketahui oleh siapapun gitu. pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan selama bersosial media seperti mendapatkan hate comment atau terkena penipuan gitu.
Kalau penipuan pernah, dulu pas saya masih belum terlalu bijak menggunakan sosial media ya. Belum ya, mungkin belum ada. Pernah sih, pengalamanku terkena penipuan. Beli alat musik di salah satu sosial media, dan aku udah kirim DP ke orangnya, ternyata nomorku itu justru diblokir. Dan akhirnya ya sudah ikhlas, uangku hilang. Sekarang kan sudah ada sistem rekber. Kalau dulu belum ngetren sih cara-cara begitu. Jadi saya waktu itu pernah ketipu sampai sekitar 500.000 buat beli akun game. Waktu itu pernah diserang sama netizen gara-gara ya mengutarakan pendapat, cuman dibalasnya bukan dengan argumen atau pendapat lainnya, melainkan malah langsung makian gitu loh. Ya gitulah kurangnya literasi dalam hal bersosial media. Kasus-kasus yang baru saja dipaparkan adalah contoh nyata dari perilaku warganet di Indonesia. Kembali dengan survei Microsoft, kita mendapati 47% pernah terlibat dalam bullying di dunia maya. Dan 19% mengatakan pernah menjadi sasaran bullying. Menariknya, hampir seluruh kelompok yang ada di Indonesia pernah terpapar bullying, mulai dari baby boomers hingga generasi Z. Dan survei ini mendapati bahwa netizen yang ikut mendorong anjloknya tingkat keberadaban adalah orang dewasa atau yang berusia di atas 18 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia dengan usia di atas 18 tahun itu tuh nampaknya kurang memperlengkapi diri dengan nilai etika Pancasila, atau ya kita bisa bilang mungkin udah lupa kali ya. Kita belum tahu. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur dan tentu tidak bisa lagi dikembalikan menjadi nasi, betul kan? Namun, beras yang baru saja ditanak dapat diatur sehingga menjadi nasi yang pulen. Indonesia layaknya sebuah rumah yang dahulu dibangun di atas dasar batu. Namun, dengan adanya terpana angin, secara perlahan mengikis batu tersebut hingga menjadi butiran pasir yang rapuh. Nah, menanggapi survei ini, masyarakat Indonesia seharusnya sadar, bukannya malah emosi tanpa alasan yang logis. Masyarakat Indonesia sudah seharusnya sadar bahwa semakin kesini, semakin jauh Indonesia dari nilai Pancasila. Padahal kita tahu bahwa Pancasila itu disusun oleh para pendiri bangsa berdasarkan nilai-nilai sosial Nusantara. Kebanyakan dari kita hanya sekedar tahu bahwa Pancasila itu ialah dasar negara. Namun hal itu hanya merekat di pikiran tanpa adanya perbuatan yang meneladani Pancasila itu sendiri. Gini, logikanya, kemajuan teknologi seharusnya dapat menjadi obat loh. Namun, di Indonesia nih, kemajuan teknologi malah menjadi racun bagi warganet Indonesia itu sendiri. Sehingga, di negeri di mana Pancasila dilahirkan, Pancasila tuh gak dipandang sebagai pedoman lagi karena udah dilupain. Malahan Pancasila hanya menjadi pelengkap foto presiden dan wakil presiden. Ada istilah yang mengatakan bahwa terlambat itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, maka dari itu, sudah saatnya untuk membuat Sang Garuda kembali jaya seperti masanya dahulu. Ya, walau kita tahu itu tidak mudah, namun kita dapat mulai dengan langkah yang sederhana, seperti mulai memahami arti dari setiap sila-sila dalam Pancasila, dan dilanjutkan dengan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi terang bagi Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kami merasa ini adalah hal yang sangat bermanfaat karena kami telah menyajikan fakta tentang kurangnya kesopanan dan beretikanya netizen Indonesia. Dan kami merasa cukup yakin karena kami telah didukung oleh data-data yang valid dan juga social eksperimen yang baru saja kalian tonton sebelumnya. Dan kalau kalian perhatiin, isi dari video social eksperimen itu menyatakan mereka setuju bahwa kolom komentar warga plus 62 ini itu buruk banget, men. Dan kita lihat sendiri kan, kalau para narasumber tadi berikan contoh yang baik bagaimana sih untuk bermoral dalam menggunakan sosial media. Jadi gimana? Udah cukup jelas? Indonesia tuh sangat bergantung pada generasi muda, yaitu kita. Jadi, ayolah,
Kita mulai dari diri sendiri untuk memahami, untuk mengimplementasikan etika bermedia sosial. Karena gimana pun etika itu penting, men. Merepresentasikan kita, Indonesia. Juga nih, kalau bisa, kita bisa mengedukasikan bagaimana sih cara beretika dalam bermedia sosial dari lebih tua atau lebih muda. Jadi dengan demikian, nama Indonesia tuh akan terus terjaga. Dan juga kesatuan nilai Pancasilanya tuh akan selalu terpancarkan gitu. Jadi, ayo kita mulai untuk beretika yang baik dalam menggunakan sosial media. Kami sudah memulai. Bagaimana dengan kamu? Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical